Nah adik-adik ini akan lagi menghafal Quran. Ada yang sudah hafal 1 juz? Ada? Angkat tangan coba. Ada? Ada. Sudah banyak? Saya 1 hari 2 juz. Juz nangka sama juz al-pokat. Saya tidak gagah. Saya akui saya jelek, pendek, hitam, pesek, kurus. Dilihat dari, enggak tahu dilihat dari mana gagah ini. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. Amma ba'du. Bersyukur mari kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kepada Ustadz Kiai Haji Das'ad Latif. Kiai itu tidak dominasi masyarakat Jawa saja, tapi harus juga merambah ke Sulawesi ya. Di Sulawesi Gurutta. Gurutta yang ya. Kiai Ustadz Das'ad Latif dan rombongan alhamdulillah sudah berada di tempat kita, dan bagi warga masyarakat Berau sebenarnya kehadiran beliau sangat ditunggu-tunggu. Hanya saja untuk sekali ini karena memang acara keluarga yang memang membatasi beliau untuk bisa lebih leluasa di samping suasana Covid yang juga memang belum reda. Nah sehingga hasrat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Keinginan warga masyarakat mau bergabung, namun keadaan jugalah yang kemudian tidak memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi bagi warga pesantren Darul Rahmah yang dinakodai oleh Bapak Romi Kalces, yang tidak lain adalah putra asli Sulawesi, dan beliau polisi yang masih aktif dan ternyata punya ghirah, punya semangat yang luar biasa untuk izul Islam wal Muslimin, yang beliau ada di tengah-tengah kita. Nah, untuk ringkasnya acara, untuk singkatnya acara pada malam hari ini, kita meminta tausiah dari Bapak Ustadz Kiai Pak Romi dulu sambutan. Beliau tadi meminta nanti ramah tamah dengan bahasa asli ya, biar lebih cair kata beliau ya. Nah jadi tapi ini Pak Ustadz meminta ya justru Pak Romi memberikan mungkin sepatah dua patah kata ya, sambutan untuk ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, untuk hal dimaksud ya, pertama mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami cintai, sekaligus kami banggakan tamu terhormat kita yang mulia Andre Gurutta Ustadz Das'ad Latif dari Kabupaten Pindrang ya. Bingung saya Ustaz, saking gembiranya barangkali dia sekadar kami paut ya. Saking gembiranya rasanya, saya tidak pernah menyangka bahwa kami yang tinggal di tempat terpencil ini dikunjungi, didatangi oleh tamu yang terhormat ya. Beliau ini sebagaimana kita lihat tampil di Istana Presiden pernah, tampil di Mabes Polri bertemu dengan Kapolri pernah, apalagi kalau hajat Pak Kapolda, Pak Kapolres sudah sering beliau. Hari ini beliau tampil bertemu dengan pangkat polisi yang rendah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kami Ustadz orang Pindrang asli, tinggal di Bulu, jadi 6 kilo sebelum kota kalau kita dari Parepare. Saya tahu Bulu. Oh iya, alhamdulillah tahu. Jadi Ustadz ini tetangga kampung. Saya ingat pernah ceramahnya itu
bilangnya satu tetangga kampung ya Ustaz. Jadi untuk mempersingkat waktu Ustaz, kami dari Pondok Darul Rahmah sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ribuan-ribuan terima kasih, dan kami berharap ini hanya awal pemanasan. Bulan ini adalah bulan pemanasan. Saya berharap bulan depan atau bulan 8 saya ingin secara khusus mendatangkan Ustadz ya Andre Gupta, Ustadz Dasat Latif sebagai penceramah di pondok ini, dan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan asrama putra yang baru ya. Mungkin itu saja Ustadz dari kami, sepatah kata nanti kita sambung di rumah dengan bahasa daerah Ustadz ya. Demikian saya kembalikan kepada orang tua kami Al Ustadz Kiai Haji Najamuddin Nasi kepada demikian tadi dua patah kata dari pendiri Pondok Pesantren Darul Rahmah Yayasan Ihsatul Islam. Dan acara inti kepada Bapak Ustadz Haji Dasat Latif ya, dengan segala hormat kita minta untuk menyampaikan tausiah beliau. Semangati kami guru-guru, semangati para santri ya, ini pondok baru usianya memasuki usia 2 tahun. Alhamdulillah santrinya sudah putra putri 80-an santri, dan masyarakat sudah memaklumi kalau ini pesantren tahfiz Quran. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Fal yatafaddal li siyadatihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para guru, alim ulama, teristimewa Pak Polis yang diberi hidayah oleh Allah untuk mendirikan pondok ini. Tentu biar beliau jago, mau kalau istri beliau tidak setuju, tidak jalan urusan. Jadi kita hormati suami istri. Nah adik-adik sekalian, tadi mau sekali kita bikin pengajian, ajak semua orang rame-rame supaya dengar pengajian. Tapi kan masih ada COVID. Tahu jago COVID? Tahu? Pernah ketemu? Hah? Ini COVID bagus sekali namanya, COVID-19. Tapi menakutkan. Nah, kalau kumpul tentu bisa menularkan penyakit ke adik-adik sekalian. Ya, jadi ini harus kalian dilindungi ya, supaya bebas menghafal Quran, sehat walafiat. Biar mau menghafal kalau sudah sakit tidak mungkin. Maka kalian harus dilindungi. Salah satu cara melindungi kalian para penghafal Quran yaitu dihindarkan dari kontak orang luar. Karena ini COVID, ada orang kelihatan sehat, tidak batuk-batuk, tidak demam, tapi namanya OTG, orang tanpa gejala, bisa kena. Nah, makanya saya bicara dengan pengurusnya melalui Pak Haji Asrul. Terima kasih sudah mau ngundang saya, tapi saat ini belum memungkinkan untuk bikin rame-rame, maka kita rahasia-rahasia datang ke sini. Bukan karena kita takut, tapi karena kita cinta kepada kesehatan. Bukan karena kita tidak percaya takdir Allah, tapi kita harus punya ikhtiar, dan ikhtiar itu satu diantaranya menghindari kerumun. Nah itu. Yang kedua, adik-adik, dulu waktu saya kecil orang bilang begini, siapa yang kau ikuti pasti kau seperti itu. Kalau ikut sama pedagang dari kecil sampai tua kita juga bisa jadi pedagang. Iya toh? Kalau ikut sama pengusaha maka kita juga bisa jadi pengusaha. Tapi kalau kemudian ikut sama tukang tipu, kita juga jadi tukang tipu. Kalau ikut sama ulama, insya Allah kita juga bisa ikut ulama. Satu-satunya yang tidak bisa kita ikuti meskipun kita ikut, kalau kita ikut sama polisi, sampai tua kau tidak bisa jadi polisi.
Ya toh, tidak saya ikut terus sama polisi, tidak mungkin saya jadi polisi. Tapi hebatnya itu polisi, dia bisa ngurus pondok seperti ini, tapi Dasat tidak bisa jadi polisi. Nah, Allah anugerahkan. Ada saudara kita dari Pindrang mau bikin pondok seperti ini. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, ini akan lagi menghafal Quran. Ada yang sudah hafal 1 juz? Ada? Angkat tangan coba. Ada? Ada. Sudah banyak? Saya 1 hari 2 juz. Juz nangka sama juz alpokat. Adik-adik, orang kan biasa bilang, apa orang biasa bahagia? Merasa hebat. 1, banyak duitnya. Wih, tahu banyaknya uangnya. Orang kagum, biar dia bohong, kita juga percaya kebanyakan uangnya. Ya kan? Yang kedua, kita kagum karena apa? Karena dia populer, terkenal, kemana-mana terkenal, kemana saja ada yang kenal, maka dia merasa dianggap orang hebat. Yang ketiga, biasa lagi orang merasa hebat kalau tinggi pangkat dan jabatannya. Pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, biasa kita kagum. Hebatnya tahu apa pangkatnya? Satpol PP. Hebatnya tahu apa pangkatnya? Bupati. Orang kagum, merasa sukses dia. Kemudian yang keempat, kita kadang-kala merasa sukses kalau kita lihat apa? Kalau dia gagah dan cakep. Nah, biasa kita minder nih kalau dibilang, apa itu? Penghafal Quran ji. Nah, biasa kita minder. Tidak bisa deh. Kalau kamu menghafal Quran, kemudian hafal dengan baik, jadi penceramah yang baik, Allah angkat derajatmu. Allah angkat derajat. Mana buktinya? Saya bukan mutakabur dan sombong. Bicara apa? Bicara apa misalnya? Terkenal. Terkenal tuh saya, bos. Iya toh? Semua orang kenal saya pasti dia tahu, Kak. Lihat nih, yang kenal saya pasti dia tahu saya. Iya toh? Alhamdulillah. Berapa pengikutku di YouTube? 152 juta. Banyaknya itu. Coba. 152 juta. Bukan karena saya gagah, bukan juga karena saya tinggi pangkat, tapi apa? Karena saya belajar agama. Ada orang lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai 2 miliar penontonnya, tapi belum tentu dia dekat dengan Allah. Kenapa? Yang dia tayangkan semua lebih banyak isi-isi atau konten-konten maksiat daripada konten-konten dakwah. Terkenal, saya alhamdulillah bukan karena saya gagah, tapi karena saya punya ilmu agama. Kalian punya potensi. Kalau kau hafal Al-Quran, kau amalkan Al-Quran, sekarang nahina korang, sekarang ndak nareken korang, sekarang dek na perhatika kau tahu, naremehkan kau sepupumu. Apa di pesantren makan tempe tahu? Apa di pesantren begadang terus menghafal? Apa di pesantren tidak bisa pegang HP? Sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang kalian orang hebat. Saya ini buktinya. Karena pegang teguh pendidikan agama, terkenal mak sekarang. Dulu tidak ada mau kenal saya. Bahkan sepupuku saja tidak akui saya. Dulu sepupu aja ndak akui kita. Sekarang biar ndak sepupu, ndak bilang sepupu kak itu. Coba gara-gara apa? Karena punya ilmu agama. Jadi kalian punya ilmu agama, insya Allah 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kalian orang terhormat. Dulu waktu saya sekolah begitu, nah bilang ke orang kampungannya ini, aku bilang biar mi daripada kau ndak ada kampungmu. Itu ndak ada masalah. Nah, yang kedua, apalagi? Bilang orang hebat kalau banyak duitnya. Saya alhamdulillah tidak banyak duit, tapi apa yang saya mau beli saya bisa beli. Tidak banyak duit saya, tapi alhamdulillah apa yang saya mau beli saya mampu, Allah kasih. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah, alhamdulillah
ada Tommy mobilku beberapa unit. Alhamdulillah. Coba barangkali orang beli mobil kredit, saya cash, nggak ada utangku. Banyak orang banyak duitnya tapi banyak juga utangnya. Saya nggak ada utang. Penghasilan saya di YouTube miliar. Tahu aja kok miliar? Hah? Nah, nanti kau besar kau lihat itu miliar. Dan hebatnya saya tidak perlu berdagang, nggak perlu punya modal. Modal apa? Masuk. Banyak orang setengah mati mikir bagaimana ini angka kredit apa-apa, tapi susah hidupnya, dikaji kejar sama bank, dikejar kredit. Saya tidak pernah. Ciri-cirinya orang tidak ada utangnya gampang tidur, baru duduk. Tapi kalau banyak utang tidak bisa tidur. Gimana cari besok? Ketemu lagi orang bank, mencari-cari. Dan hebatnya saya tidak perlu modal, tidak perlu angkat kredit. Modal saya apa? Nah, bilang orang Bugis pote-pote, aman. Caranya karena punya ilmu agama. Nah, kalian sekarang tidak ada duitmu, makan seadanya. Tapi kalau kau pegang agama dengan baik, 15-10 tahun yang akan datang, kamu orang jadi orang kaya. Apalagi saya tidak gagah. Saya akui saya jelek, pendek, hitam, pesek, kurus. Dilihat dari, enggak tahu dilihat dari mana nak gagah ini. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Coba kalau saya ketemu orang gagah saya temani, dia enggak diminta dipoto, saya, Ustaz foto dulu Ustaz. Berarti saya terpesona. Mana buktinya lagi? Banyak janda minta dinikahi. Betul, curhat Ustaz, saya janda ditinggal suami Ustaz. Sabar ibu, sabar, jangankan suami ibu meninggal, ibu juga bisa meninggal. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Ya tak? Maka adik-adik sekalian, tenang saja. Kau belajar agama, hidupmu di sini fokus kau menghafal. Allah kasih kau jodoh yang baik. Kecil itu perempuan cantik, kecil. Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadi. Bu, mama nyecek, kau tahu? Istriku. Nggak pernah kak kenal, nggak pernah saya lihat, fotonya pun tidak pernah saya lihat. Dia penghafal Quran. Ketemu saya sudah ijab kabul baru ketemu. Ternyata cantik, masih muda. Barangkali ada orang gagah, kaya, terkenal, istrinya pun cantik, kaya juga, terkenal juga. Tapi apa? Tukang tipu. Tapi kalau baik agama, Allah kasih kau juga yang baik agamanya. Jadi tidak usah kau bilang, Ustadz, apa doanya supaya dapat istri yang baik? Tidak usah kau berdoa, kau jadi saja orang baik. Kalau kau jadi orang baik, biar jelek kau, Allah kasih kau. Kan biasa kau bilang, bisanya itu jeleknya suaminya, cantiknya istrinya, jodohnya orang, jangan kau cemburu. Caranya apa? Kau jadi orang baik, Allah kasih kau orang baik. Jelas? Ya? Maka adik-adik sekalian, tentu belajar agama itu tidak gampang. Kenapa Ustadz? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak susah, bukan surga hadiahnya. Mondok, kenapa susah Ustadz? Masih pagi-pagi, 3:30, 4:30 kita sudah bangun. Masih orang tidur, sudah bangun, bangun, sholat subuh. Orang masih ngantuk, menghafal lagi. Sudah itu menghafal, mau berhadapan makan, mudah-mudahan makanan enak. Aduh, tempe lagi. Aduh, sayur kasih ini sayur yang kemarin. Ya toh? Kenapa berat Ustadz? Kenapa susah Ustadz? Karena hadiahnya surga. Surga itu tidak gampang. Kalau tidak berat, tidak susah, bukan surga hadiahnya. Apa hadiahnya? Kipas angin. Maka berat memang orang belajar agama. Dan adik-adik sekalian, kalian bersyukur bisa mondok.
Ustadz ini kasihan dulu, tidak pernah saya mondok. Saya dulu mau sekolah di pesantren Kabalangan karena mahal, tidak jadi. Tapi karena saya mau belajar agama, jadi. Ada orang masuk pesantren bukan dia yang mau, tapi bapaknya yang mau. Akhirnya apa? Selalu bolos. Akhirnya apa? Sekolah pesantren tapi tidak ikhlas, tidak mau, bapaknya ajak paksa masuk. Sampai di pesantren tidak belajar dengan serius, suka bolos. Akhirnya apa? Keluar dari pesantren tidak bisa menguasai ilmu agama. Maka adik-adik, karena terlanjur kau di sini, belajar kau ilmu agama, sabar kau memang. Jadi kalau nahina kau sepupumu, dede jeleknya di pesantren tidak pernah pegang HP, biar kau bilang saja kau dalam hati, iya jangan kau lihat saya sekarang, tunggu saya 10 tahun yang akan datang, kita lihat siapa yang jago. Iya toh? Nah, jadi memang itu orang di pondok kan kadang-kala kasihan. Ada tong itu anak pondok salitindo, tukang tidur, tidak apa-apa. Itu kalau kau lagi menghafal tertidur, malaikat tersenyum kepadamu. Ya, jadi jangan putus asa, jangan malas. Hidup insya Allah. Orang yang menghafal Quran dimuliakan oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sudah? Ngantuk misalnya ini yang paling kecil. Berapa umurmu, Dek? Hah? Berapa? 17? Berapa umurmu? Hah? 12? Ya. Mana lagi yang paling kecil tadi ngantuk? Ini berapa umurmu? Hah? 6 apa? 6 bulan? Berapa? 6 tahun. Sudah berapa dihafal sini sekarang? Sudah berapa lama di sini? Berapa juz? Juz 1, juz 30, juz amma. Ya, biarkan dia pikir dulu, bingung dia. Ini namanya lapar campur ngantuk. Jadi adik sekalian, ketika kalian menghafal susah, Allah tersenyum kepadamu. Ya, dia bilang kan itu memang ada lagunya Omer Rama tuh. Mungkin kau tidak kenal Omer Rama, tapi saya fans sama Omer Rama. Apa dia bilang Omer Rama? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia, berjuang sekuat tenaga. Hafal, ganti itu, menghafal sekuat tenaga. Tapi Allah nanti kepada akhirnya kau berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Sakit-sakit sekarang, susah-susah sekarang, nanti kau akan bahagia. Coba lihat Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, kemana-mana orang senang, dirindukan, didoakan. Orang semua mau cium tangannya, didoakan. Bukan karena dia pejabat, tapi apa? Istiqamah dalam agama. Ya, memang berat. Tanya Ustadz Abdul Somad dulu, bos tengah mati menghafal. Ustadz Adi Hidayat jauh dari keluarga, makan seadanya, jarang ketemu ibu bapaknya. Tapi sekarang Allah angkat derajatnya. Caranya apa? Istiqamah dalam agama. Perbaiki saja agama ya, insya Allah. Nah adik-adik sekalian, insya Allah kalau kamu belajar dengan agama, Allah angkat derajatmu. Apa yang kamu mau Allah kasih. Tidak ada susahnya Allah kasih kau mobil, tidak ada susahnya Allah kasih kau rumah yang mewah. Bagi Allah semua ringan, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Caranya istiqamah dalam iman, istiqamah dalam dakwah. Insya Allah ya. Nah cukup nih barangkali. Ini yang baju kuning sudah ngantuk sekali juga saya lihat. Ada yang mau bertanya? Kamu yang sandar-sandar, berapa umurmu? Berapa? 8 tahun. Sudah berapa hafalan? Belum juga. Sudah ada hafalan? Apa? Saya kasih kau hadiah, handphone. Coba ya. Berhenti ngantuk. Dari sekalian sabar. Tidak ada sudah kalah ilmu sabar. Terakhir saya ingin sampaikan. Nanti kalau bubar ini,
Ini ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, kalau bubar ini nanti malaikat pulang, dilihat sama Allah. Allah tanya kepada malaikat itu, dari mana kok? Dari masjidnya pesantren apa? Darul Rahmah. Apa dia bikin orang di situ? Dia bilang ada Ustadz Dasat ceramah. Siapa lagi yang hadir? Ada Pak Srul. Siapa lagi? Ada itu Pak Polis. Apa mereka bikin? Mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah, mereka membesarkanmu ya Allah. Allah tanya, mereka memuji saya? Ya. Apa mereka pernah lihat saya? Pernah dia lihat itu semua yang hadir? Ada ibu-ibu di situ, ada semua di situ. Pernah dia lihat saya? Tidak ya Allah. Coba kau lihat itu yang hadir di masjid itu. Mereka belum pernah melihat saya, tapi mereka sudah memuji dan membesarkan saya. Bagaimana kalau dilihat kak nanti? Allah bertanya lagi, apa dia mereka? Apa dia bikin? Ya Allah, mereka memujimu, lalu mereka berdoa kepadamu agar mereka dihindarkan dari azab neraka. Mereka berdoa supaya mereka dilindungi dari neraka. Lalu Allah tanya, mereka berlindung supaya tidak masuk neraka? Iya ya Allah. Pernah dilihat neraka? Apa mereka sudah pernah lihat neraka? Tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu orang yang hadir di majelis itu. Mereka belum pernah lihat neraka, tapi mereka sudah takut masuk di dalamnya. Bagaimana kalau dia sudah lihat nanti? Apalagi mereka juga berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Lalu mereka bertanya, Allah bertanya, mereka takut masuk neraka dan mereka berdoa dimasukkan dalam surga. Iya, apa mereka sudah pernah lihat surga? Tidak ya Allah. Coba kau lihat itu hambaku yang ada di masjid. Mereka belum melihat surga, mereka sudah minta agar dimasukkan dalam surga. Apalagi nanti kalau lihat itu surga. Ya, lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, ketahuilah, sampaikan kepada mereka, ketahuilah bahwa sebelum mereka bubar dari pengajian itu, aku telah mengampuni dosa-dosanya. Nah, itulah pentingnya kita hadir majelis seperti ini, biar kita tidak senang penceramahnya, biar kita sudah tahu apa yang disampaikan, biar kita tidak masuk akal itu apa yang didakwakan. Duduk saja dengar, karena ketika bubar pengajian itu Allah ampuni dosa-dosa kita sebelum kita tinggalkan tempat. Nah, inilah pentingnya ya. Nah, bagaimana kami ini ya Ustadz, yang kecil-kecil ini yang belum disunnahkah, yang belum balik? Orang di Makassar bilang anak-anak kacuping. Bagaimana mereka tidak punya dosa? Apa pahalanya yang mereka dapat? Pahala atas kebaikan mereka Allah limpahkan kepada orang tuanya. Nah, itulah enaknya anak-anak yang punya orang tua, anak-anak orang tua yang hadir di sini, yang ada anaknya begini. Ini anak. Ibu-ibu, kira-kira kalau mati ibu siapa doakan ibu? Siapa? Suami. Kawingi lagi. Ya Pak Polis, udah dengar ceramahku begini istriku, mamanya Cek, nah bilang, jadi Ustaz nanti kalau mati kamu kawin lagi. Saya bilang, jangan, kau mati masih hidup, kau lagi selalu kau berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau mati mah kau, jangan kau pikir lagi cemburu, kalau sudah dikubur, tidak ada lagi tuh cemburu-cemburu. Nah, siapa yang doakan kita ketika sudah dikubur? Anak. Jadi orang tuaku sekalian, kalau ada anak tadi pesantren bangga jangan kecil hati. Nah biar anak tak DPR, wali kota, kontraktor, kalau dia tidak pernah dilihat sholat, tidak pernah kita dapati dia ngaji, mati demi Allah. Nah tidak doakan gitu. Siapa nak suruh doakan? Ustadz jina suruh nak panggil. Itu kapan? 1 kali 1 tahun, lebaran pi. Tapi kalau punya anak seperti ini nanti doakan ki. Tapi kalau dia hanya kontraktor, orang kaya, tinggi sekolahnya, pejabat, tapi tidak pernah kita dapati berjamaah di masjid, tidak pernah kita lihat di dalam kamar ngaji, tidak pernah kita dapati Senin Kamis, jangan kau harap habis saja uangmu ke sekolah, itu tidak ada gunanya. Kalau anak-anak begini insya Allah dalam sholatnya dia selalu pasti doakan orang tuanya, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini semua ya. Jadi jangan kecil hati yang anak-anaknya sekolah di pesantren. Jangan ibu ndak usah malu kalau anak ndak lulus polisi, ndak usah malu kalau anak ndak lulus tentara. Ndak ada orang nanti masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Anakku ndak lulus polisi. Kenapa kau masuk neraka? Anakku ndak jadi pegawai. Ndak ada ditanya begitu mas jawabannya. Kenapa masuk neraka? Anakku ndak sholat.
Kenapa masuk neraka? Itu anak gadisku ndak pakai jilbab. Nah itu yang membuat kita tersiksa nanti. Maka alhamdulillah kalau punya. Dan bersyukur lagi ada saudara kita yang mau dipercayakan mengelola pesantren seperti ini. Tentu mengelola seperti ini banyak fitnah. Ada orang salah gunakan, itu setan itu. Bersekutu dengan dengki, seriati, tidak tahu apa. Kalau orang sudah seriati itu selalu saja cari kejelekan-kejelekan orang, dan itu bersekutu dengan setan. Makanya kita ada dalam Quran minal jinnati wan nas. Setan itu dengan manusia bersekutu, mencari kelemahan-kelemahan kita, mencari-cari supaya orang kemudian tidak senang lagi dengan pesantren. Ya, adik-adik, ini saja. Terima kasih atas segala undangannya. Mudah-mudahan saya insya Allah janji Pak Polis, nanti kalau suasana COVID sudah meredah, kita datang lagi ke sini. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ketika datang lagi nanti sudah peresmian asrama putra. Insya Allah. Ini adik-adik nih yang cewek-cewek juga, kamu tidak usah minder. Tidak usah kau kecil hati ketika ketemu temanmu yang anak gaul, yang bajunya sempit, roknya sempit, mukanya kayak pocong, banyak sekali model-modelnya. Tidak usah kau kecil hati. Kau harus bangga bahwa saya perempuan muslimah yang istiqamah dalam agama. Ya, memang istiqamah dalam agama itu berat, banyak cobaannya. Kenapa perlu dicoba? Karena Allah akan angkat derajatnya. Kalau tidak dicoba, bukan ujian namanya itu. Ya, sudah cukup adik-adik ya. Insyaallah mudah-mudahan saya doakan adik-adik sekalian mudah-mudahan menjadi ulama-ulama besar, menjadi kebanggaan orang tuanya. Insyaallah kita berkumpul nanti di Telaga Al-Kautsar, minum bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri ada salam hangat dan salam rindu dari Bapak Kapolres Kabupaten Berau. Beliau titip salam dan beliau ingin menyampaikan, Ustadz sampaikan kepada orang-orang di pondok, anak-anak murid kita, anak-anak santri, pengurus pondok, ustadz-ustadznya, bahwa ini acara yang tadinya mau dibikin tabligh akbar, diundang dan masyarakat dari luar, bukan karena kepolisian tidak peduli dengan dakwah, bukan karena kepolisian tidak mau lihat orang ceramah di sini, tapi karena polisi mau melindungi kita agar kita tidak kena corona. Nah itu bukan polisi malah senang kalau ada pengajian, karena kalau ada pengajian masyarakat bagus agamanya, tentu polisi nyaman. Karena yang jelek agamanya itu yang kasih repot polisi, jadi pencuri, jadi pembunuh, jadi narkoba, itu karena jelek agama. Jadi kalau pengajian rutin polisi senang. Cuma sekarang tidak memungkinkan karena ada wabah. Nah, kenapa Pak tidak datang Ustadz? Karena beliau masih ada urusan, karena beliau masih Kapolres baru hari Jumat kemarin serah terima jabatan, beliau masih sibuk. Insya Allah beliau akan datang bersama kita nanti, ketemu dengan anak santri dan santriwati di sini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.